Suka holiday, kalau lagi gabut suka jalan-jalan kayak keliling ibu kota aja sih. Tas gemblok ya, biasa kalau cewek kan tas make up gitu, karena sling bag tuh tinggal sling bag. sling bag. Halo Sobat Rium, kembali lagi di Sobat Rium. Kenalin, gua Andre dan gue di sini bersama siapa? Yuni. Oke, Kak Yuni. Kak Yuni, say hi dong buat Sobat Rium di rumah. Hai, apa kabar semuanya? Sehat-sehat aja kan? Sehat. Kak Yuni baik nggak? Sehat nggak? Alhamdulillah. Gimana selama 2020 ini udah kemana aja? Ya nggak kemana-mana sih, kan kita lagi corona jadi nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana ya. Cuman, Tapi biasanya kemana? Biasanya suka holiday, liburan, traveling? ya biasanya suka holiday, kalau lagi gabut suka jalan-jalan kayak keliling ibu kota aja sih. Oh, sukanya ke kota berarti ya, city. Iya. Oke, city traveling. Kalau ini berarti untuk ke alam-alamnya suka kemana? Pantai, gunung? Biasanya orang kan ada yang ke pantai, ke gunung. Ke gunung sih. Ke gunung? Kemarin sih terakhir pernah ke Curug, ke alam-alam. Oh, ke Curug. Curug Iya, mana? Curug. Yang di Bogor tuh apa namanya? Ih, banyak dong. Curug di Bogor banyak ya kawan ya. Cilember. Cilember itu ada 7 curug. Iya. Di situ kita dari Curug 7 sampai ke Curug 1. Tapi yang gue tahu Curug Cilember, Curug 1-nya itu ditutup. Jadi cuman bisa sampai Curug 2. Iya, kemarin kalau nggak salah ke Curug 5. Sampai Curug 5? Iya, dari Curug 5 sampai ke Curug selanjutnya itu masih 1,5 kilometer lagi. Sejauh. Karena ya udah capek jadi. Udah capek yaudah, treknya. di situ aja. Jauh memang. Oke, kayak ini. Jadi di sini tuh udah tahu mau ngapain? Kita mau ngapain? Kita mau ngapain ya? Ngomongin apa sih kita? Nggak tahu. Jadi di sini tadi kan kita udah bahas traveling nih. Kita mau bahas tentang kalau traveling itu biasanya kan suka bawa tas, ya nggak? Iya. Bawa tas apa koper? Tas sih. Tas, lebih ke tas. Tas itu ada banyak jenis, tahu nggak? Nggak tahu. Apa Nggak itu, tahu. Pak? Buat Sobat Rium yang belum tahu, tas itu ada banyak jenisnya. Nggak cuman tas yang biasa kita pakai, biasa tas sekolah. Biasa kita sebutnya tas apa? Tas gemblok. Tas gemblok. Biasa kita sebutnya tas gemblok. Itu nggak cuman itu, ada banyak jenis-jenis tas. Nah, oke, kita bahas jenis-jenis tas. Yang pertama. Oke, ini yang pertama. Yang pertama ini jenis tas diepack atau juga bisa disebut backpack. Ya, jadi ini tas punggung biasa. Biasanya kompartemennya itu tas ini tuh ya seperti bentukannya pada biasanya lah, ransel biasa. Zaman sekarang tas ini udah agak besar, bisa buat laptop dan juga barang-barang lainnya. Jadi untuk kantor, kerja, city traveling bisa pakai ini. Untuk diepack ini. Tahu? Biasa sering pakai yang ini. Ini pakai ya. Enak kalau pakai ini. Jadi bawa banyak juga bisa kan, kalau pakai sling bag doang kayak bawa barang-barangnya cuma bisa handphone. Tas ya biasa kalau cewek kan tas make up gitu. Tas make up. Ya kalau ini kan bisa bawa. Wajib ya. Ingat Sobat Rium. Tas make up wajib dibawa untuk cewek. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini namanya tas rasak. Jadi sebutannya itu rasak, gua nggak tahu dah sebutannya Ya, seperti spellingnya apa. Gimana tuh? Nanti gue tulis di bawah, pokoknya itulah. Susah. Jadi hampir sama diepack sama backpack itu hampir sama. Bedanya dia itu cuma di atas biasanya. Nah, di bagian penutupnya. Oh, dia nggak pakai resleting ya? Iya, dia nggak pakai resleting. Dia itu biasanya pakai tali. Ada yang pakai tali. Ada tali diserut gitu. Ya, tali diserut gitu. Ada juga biasanya yang kayak gini, pakai strap. Hanya pakai strap ya. Nah, ini namanya jenis tas rasak. Emang hampir sama diepack, hampir sama backpack. Cuma perbedaannya ada di penutupnya. Ya, tidak menggunakan sleting. Tapi ada nggak sih tas yang kayak gini tapi pakai resleting gitu? Sebutannya biasanya udah beda lagi. Oh. Iya, sebutannya bukan udah masuk ke backpack. Iya. Cuman dia biasanya untuk rasak kalau nggak pakai tali, pakai strap untuk ini. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga nih. Gede nih. Tuh. Gede. Cuman ini ada juga yang lebih besarnya lagi. Ya. Jadi ini namanya tas carrier. Oh, ini yang buat naik-naik gunung gitu. Wah, betul. Ini biasa dipakai untuk naik gunung, traveling, dan juga backpackeran biasanya pakai ini. Nah, tas ini tuh biasanya besarannya itu carrier itu bisa dari 35 liter sampai 100 liter. Itu ada. Kebayang nggak 100 liter itu kayak apa? Berat kagak sih, Bang? Tergantung bawaannya apa. Kalau kamu bawa kulkas di dalam, Iya. berat dong. Ya, jadi ini bisa sampai 100 liter tas ini.
Nah, untuk backpack yang tadi yang pertama itu, dia biasanya dari 22 liter sampai 27 liter atau sampai 35 liter itu masih hitungan backpack. Iya. Nah, sedangkan carrier ini biasanya dari 35 liter sampai ke 100 Tapi liter. kalau yang sering dipakai itu biasanya berapa liter? Yang sering dipakai, nah ini buat teman-teman, gue bocorin sedikit nih. Jadi buat pemakaian carrier yang baik dan benar itu, yang bagus itu, pemakaian jumlah liter itu disesuaikan sama panjang waktu perjalanan kita sama beban proporsional badan kita. Nah, waktu perjalanan itu penting. Biasanya untuk perjalanan 2-3 hari itu cukup bawa dari yang 35 liter sampai ke 55 liter. Itu cukup. Ya, 45 liter ya biasanya idealnya itu di 45 liter 2-3 hari. Nah, kalau untuk yang 4-5 hari sampai seminggu itu biasanya udah sampai ke 60, 80 atau 100 liter pemakaiannya. Nah, itu juga disesuaikan sama beban proporsional badan kita. Kalau misalnya kita nggak kuat, itu nggak bisa juga kan, nggak bisa dipaksain karena itu bakal sakit. Pemilihannya juga kita lihat dari torso kita, lebar pundak kita itu berapa, nanti disesuaikan sama ini bagian belakang sini. Jadi nggak asal. Kebanyakan orang zaman sekarang adalah asal dia memilih berat yang lebih besar. Wah, gue mau pakai yang 100 liter, gue pakai yang 80 liter biar gagah, biar keren. Itu salah, hati-hati. Tapi kalau naik gunung kan naik nih kan ya, kayak naik kan udah capek nih. Kayak bawa yang berat gitu emang nggak sama berat gitu bebannya. Tantangannya di situ teman-teman. Lu Sobat Riung, tantangannya di situ. Ya disesuaikan aja barang bawaannya. Kalau misalnya kita mau bawa sedikit, kira-kira cukup nggak kita bisa bertahan hidup dengan bawaan yang sedikit itu? Kalau kita bawa banyak, jangan terlalu banyak juga, takutnya jadi ngebebanin kita di atas. Ya. Jadi lebih baik itu bawanya disesuaikan, diidealkan. Ya bawaannya pokoknya apa? secukupnya gitu. Ya manajemen waktu, manajemen perjalanan, manajemen logistiknya itu harus dihitung dengan baik. Kita lanjut ke tas selanjutnya. Nah, tahu nggak ini tas apa? Ini tas lempang. Nah, tas lempang atau sling bag, biasa disebut sling bag juga. Nah, ini kebetulan ini modelnya yang model ini apa nih? Cowok cewek ini bisa pakai dah ini. Bisa kayaknya sih. Ya, unisex ya. Tapi kalau warnanya kamu pasti cocok nih, biasanya pakai ini. Kamu biasa pakai ini kan? Pakai sling bag biasanya. Iya, bisa sling bag. Karena sling bag tuh tinggal sling bag. Sebuah analogi yang tidak cocok. Jadi sling bag ini biasanya kapasitasnya hampir mirip dengan message bag biasanya. Cuman lebih kecil ukurannya dan juga lebih besar dari waist bag. Banyak jenis modelnya, bentuknya juga nggak cuman yang kotak persegi panjang kayak gini, ada juga bentuk-bentuk lainnya. Yang penting dia pakainya biasanya menggunakan tali satu. Itu biasanya disebut sling bag. Untuk tas selanjutnya ini ada temennya. Nah, ini untuk waist bagnya. Waist bag jadi berbeda dengan sling bag. Dia sama-sama menggunakan tali satu tapi lebih kecil. Tapi sling bag kan ada yang kecil juga. Sling bag ada juga yang kecil. Nah, bedanya mungkin waist bag dia bisa dipakai di pinggang. Juga ini yang lagi tren zaman sekarang. Maksudnya anak-anak zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang itu lebih suka pakai waist bag kemana-mana. Karena mungkin penggunaannya lebih gampang, terus lebih ringkas, masuk benda-benda yang penting kayak dompet, HP, kacamata itu bisa masuk ke sini. Enak lah dibawa kemana-mana. Simpel lah ya gitu. Simpel. Suka pakai ini kan kemana-mana? Apa sling bag? Enggak sih, suka sling bag. Lebih suka sling bag. Nah, buat selanjutnya nih. Oh, gede. Ribet. Ini mah kayak buat pulang kampung. Nah, taunya buat pulang kampung doang. Jadi ini sebutannya apa? Apa? Tas pulang kampung? Iya. Tas buat mudik. Bukan. Ini nama kerennya itu duffel bag. Oh, dia punya nama yang namanya cakep juga ya ternyata ya. Cakep juga namanya. Jadi bukan tas pulang kampung. Oh. Sebutannya mungkin tas pulang kampung, tapi ini kalau kita beli di mana-mana kayak, "Mas, beli tas pulang kampung dong." Nggak enak kan? Iya. Ya, kamu bawa apa? Saya bawa tas pulang kampung. Nggak enak dong. Ini namanya duffel bag. Biasanya orang pakai untuk aktivitas olahraga yang membutuhkan barang-barang ganti. Biasanya dipakai buat kayak atlet-atlet gitu. Atlet-atlet bawanya ini nih buat naruh sepatu, baju ganti, buat nge-gym. Biasanya bawanya ini karena lebih mudah, ringkas gitu kan. Ini pemakaiannya juga bisa kecil kan, tergantung kapasitas yang kita bawa. Ibaratnya ini ya mirip-mirip carrier yang dipegang lah. Kapasitasnya karena lumayan gede untuk duffel bag. Nah, itu semua tadi jenis-jenis tas. Apal nggak dari awal sampai akhir? Apa ya coba? Apa? Pertama kan waist bag, sling bag, waist bag, sling bag, backpack, backpack, apa rucksack, apalah itu? ya. Ya.
Terus carrier sama apa itu tadi yang terakhir double bag. Double bag, nah, sama backpack. Backpack itu masuknya sama backpack itu hampir sama. Nah, zaman-zaman sekarang tuh tas-tas sudah bervariasi lah, banyak macamnya. Udah tas buat motor beda lagi, yang biasanya hard case belakangnya. Terus ada juga tas sepeda atau tas lari yang lebih ringkas, yang biasanya cuman hanya untuk bawa air. Ada juga tas HP atau tas lari yang lebih di pinggang, di paha. Ada yang di kayak tadi daypack itu dipakainya biasa. Ada sling bag yang pakai tali satu. Banyak. Ada juga tas yang dipegang kayak tadi kamu apa, tas make up. Iya. Tas make up biasanya pakai apa? Pouch itu ya. Terus bisa juga pakai dry bag. Sekarang ada dry bag juga yang anti air, jadi kita untuk bawa-bawa kemana-mana tuh bisa. Ada tas kamera juga yang dalamnya ada slot untuk tempat kamera, biasanya lebih memudahkan dan juga lebih aman untuk kamera. Nah, jadi Sobat Riung banyak banget nih macam-macam tas yang mungkin Sobat Riung belum tahu. Jadi kita udah jelasin. Jadi udah tahu sekarang? Tahu dong. Udah tahu ya Kak Yuni ya. Oke, rencana Kak Yuni mau kemana? Untuk 2020 itu pengennya kemana? Ya pengennya sih jalan-jalan keluar kota. Keluar kota itu kemana pengennya? Ya? Jogja, Bali, Lombok, atau Bandung? Ke Jogja. Jogja akhir tahun kira-kira. Terus rencana besar lagi naik gunung atau kemana? Naik gunung mau, cuman belum apa? Sekarang belum. Untuk sekarang belum ya, karena kondisinya emang belum memungkinkan juga ya. Nah, buat Sobat Riung, jadi kalau kita mau kemana-mana, kita mau traveling, berpergian atau kemana, kita harus pintar-pintar memilih tas juga. Nggak cuman tas-tas yang kita pakai itu asal pakai atau asal kapasitasnya bisa dipakai asal muat aja. Jangan ya. Jadi kita harus sesuaikan lagi lama waktu perjalanan dan juga tujuannya, bebannya apa aja yang kita bawa, itu kita harus bisa sesuaikan lagi. Nah, untuk Sobat Riung, nanti kita akan bahas-bahas lagi, mungkin di next video, apa yang mau Sobat Riung tahu. Jadi buat Sobat Riung, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya, boleh tanya langsung di kolom komentar di bawah. Boleh, Kak, ini dong, kasih tahu dong, aku belum tahu ini, Kak, review barang dong, review barang ini, barang itu. Boleh banget ya. Nanti juga kalau, Kak Yuni ada lagi dong di video. Kalau Kak Andre aja yang ini nggak enak gitu. Aduh ya, itu boleh banget ya. Boleh ya. Kak Yuni mau ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita ketemu lagi. Oke, nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga sebarkan video ini ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu paham bagaimana macam-macam tas. Buat Sobat Riung, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you in my next video.